Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Abraham Joki, saya dari Teknik Elektro Angkatan 2021 dengan NIM 21090760052. Jadi di sini maksud dan tujuan dari pembuatan video saya ini untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya, uh, metode numerik. Jadi di sini langsung aja. Di sini ada contoh di sini ada eliminasi biasa, yakni eliminasi menggunakan persamaan satu dan persamaan dua yang seperti biasa pada umumnya untuk mencari persamaan dari x1 dan x2-nya sendiri. Nah, ini sudah ditemukan ya x2-nya sama dengan satu, kemudian disubstitusikan ke persamaan pertama, yakni persamaan pertama ini dan didapatkan x2 x1-nya sama dengan 2. Dan kita mengeliminasi dengan menggunakan metode Gauss-Neff, yakni untuk pembuktian ya, pembuktian X1 dan X2-nya sendiri. Yakni dari Gauss-Neff sendiri ini, ya, pertama kita harus mengubah ini duanya menjadi satu, kemudian satunya ini menjadi nol, dan tiganya ini menjadi satu. Jadi pertama kita duanya ini kita menjadi satu. Nah, caranya yakni dengan baris satu dikurang dengan baris kedua. Nah, baris satu ini yakni dua dikurang dengan baris dua dan ini satu. Jadi dua dikurang satu sama dengan satu. Kemudian yang satu dikurang tiga sama dengan min dua dan lima dikurang lima sama dengan nol. Nah, kemudian kita sudah dapat nih satu nih, dari kita mengubah lagi nih, satunya ini menjadi nol. Yakni dengan cara baris kedua yang ini kita kita kurangkan dengan baris pertama yang ini. Yakni satu baris pertama, baris kedua dikurang dengan baris satu, yakni satu dikurang satu sama dengan nol, dapat nih nol. Kemudian tiga dikurang min dua sama dengan lima, dapat nih lima. Tapi kita nggak cari limanya dan kita pengen mengubah lagi limanya ini menjadi eh, satu ya, jadi satu nol satu seperti itu ya. Dari Ghost sendiri ciri khasnya seperti itu. Kemudian kita mengubah limanya menjadi satu, yakni 5x2. Kembali ke atas, x2-nya kan. Nah, ini 5x2 eh, sama dengan 5. Ini 5-nya, ini hasilnya. Nah, kemudian kita pindah ruas 5 ke sebelah, jadi x2 sama dengan 5 dikurangi 5 dan x2 kita dapatkan satu. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan pertama eh, seperti ini, sama seperti biasa persamaan pertamanya, dan kita dapatkan eh, X1-nya X2-nya sama dengan satu. X2-nya sama dengan satu dan kita dapatkan X1-nya sama dengan 2 seperti itu. Nah, ini merupakan contoh metode eliminasi dengan Gauss-Neff, dan kita mencoba lagi eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, dari Gauss-Jordan sendiri itu ciri khasnya seperti ini. Jadi ini satu, ini kita harus mengubah jadi satu, dan ini limanya ini kita harus mengubah jadi satu, nol ini harus nol, dan min dua ini kita ubah jadi nol lagi. Jadi yang pertama kita ubah, kalau saya sih ini lima dulu. Jadi lima ini kayak mana caranya berubah jadi satu ya. Di sini harus satu nih. Jadi di sini saya eh, menggunakan satu per satu dibagi 5 dikali baris kedua. Nah, kemudian saya langsung saja, yakni dapat nih hasilnya satu, kemudian ini nih hasilnya satu, 5 ini hasilnya satu, yakni ya seperti ini. Jadi 5 atau satu dikali 5 sama dengan 5, 5 dibagi 5 hasilnya satu, seperti itu. Dan kita pengen mengubah min 2 ini menjadi nol. Jadi ketika sudah jadi seperti ini, nah ini sudah tentuin persamaannya. Tentuin X1 dan X2 berapa. Jadi untuk mengubahnya ini B1 atau baris pertama ini ditambah dengan 2 baris kedua. Nah, ini baris keduanya nih. Nah, kemudian kita dapatkan ini dan dapatkan X1 dan X2-nya hasilnya sama seperti metode Gauss-Neff dan metode eliminasi Gauss-Neff
Gauss-Neff dan eliminasi biasa sama. Itu merupakan pembuktian saja. Eh, Kemudian terakhir adalah eliminasi dengan Gauss-Seidel persen. Kemudian disuruh langkah-langkahnya. Yang pertama itu membuat persamaan linear dari SPL, kemudian melakukan iterasi dengan mensubstitusikan tebakan awal yakni X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Nah, kemudian disuruh lakukan iterasi lagi atau perulangan. Sama seperti biasa, kembali tadi menggunakan persamaan yang di atas. Persamaan, kemudian untuk iterasi eh, kemudian iterasinya dapatkan nilai X1-nya sama dengan 2,5, kemudian nilai X2-nya kita dapatkan 0,83. Ini untuk iterasi keduanya kita dapatkan tadi kan. Kemudian langsung saja ke iterasi nolnya, karena iterasi nol ya nilai X-nya sama dengan 0, jadi tidak dapat kita tidak menemukan errornya sendiri. Kemudian literasi 1, X1 dan X2-nya kita sudah dapatkan tadi, ini 0, ini 2,5 dan 0,83. Dan X1-nya kita dapatkan errornya sekitar 0,125% dan X2-nya kita dapatkan errornya sekitar 0,0042%. Kemudian iterasi keduanya, X-nya yaitu X pertama sama dengan 2,084, kemudian X2-nya kita dapatkan 0,83, kemudian R kita dapatkan 0,104% dan X2 0,942%. Jadi seperti itu ya. Dan ini pengerjaan secara manual seperti biasa, dan untuk pembuktian melalui Excel sendiri saya kurang memahami lebih jauh, tapi saya membuat secara dasarnya seperti ini, yang dimana ini persamaan satu dan persamaan ini. Cara ini saya mengubah ini persamaannya, dan pengen saya ubah, bukan pengen, aduh, tadi ini berubah karena tadi saya utak-atik. Nah, ini kita ubah saja. Jadi gini. Jadi ini pakai metode GaussNeff ya. GaussNeff. Nah, kemudian gini. Ini kan kita ini dua. Jadi ini kita dapatkan dua ini dari mana? Dari sini sendiri yang seperti saya jelaskan tadi, 2x1. Nah, ini dapatkan dua. Kemudian ini nih harusnya satu karena di sini ini satu nih. Ini satu. X1-nya satu. Nah, kemudian eh, di sini ini satu dan di sini ini tiga karena ini. Karena 3x2, jadi ya nilainya 3, x-nya itu 3 seperti itu. Kemudian kita langsung ke ini, kita pakai cara tadi saya pakai cara ini B1 baris pertama ini dikurang dengan baris kedua yang ini. Nah, di mana baris pertama dikurang dengan baris kedua, 2 dikurang satu sama dengan dapatnya hasilnya satu nih. Nah, ini satu. Kemudian eh, 3 dikurang 1 dikurang 3 hasilnya ya udah min 2 seperti ini. Nah, kemudian untuk ini seperti saya bilang tadi, untuk mengubah ini satu satu dan satu, ini 0 dan ini satu. Nah, jadi ini dapat nih satunya nih. Dan kedua kita pengen mengubah satunya ini menjadi 0. Jadi eh, saya mengubah saja dengan cara eh, maaf, dengan cara baris kedua kurangkan dengan baris pertama saja biar lebih simpel, yakni satu dikurang satu ya hasilnya 0, kemudian 3 dikurang min 2 hasilnya 5 seperti itu, hasilnya 5, dan ini sama ya, ini sama. Kemudian langkah terakhir ini yang mengubah 5 menjadi
satu itu dengan kembali ke persamaan seperti tadi. Nah, gini. Jadi ini itu saja seperti ini kayak contoh kayak jadi kayak 5x2 gitu sama dengan 5 kan hasilnya kan 5 ini kita dapat dari ini. Ini hasilnya nih. Hasilnya kan tadi 5. Ya sudah, 5 itu seperti 5. Kemudian ini 5 kemudian x2 5-nya pindah ruas jadi 5 per 5 gitu. 5 per 5 yang dimana hasilnya sama dengan 1. Udah itu. Nah, kita dapat nih. Tadi kan hmm, ini kan ini dapat nih x2 nya sama dengan 1 nih. Kemudian kita kembali ke cara awal seperti biasa yang dimana nah, x2 yang ini nih kita substitusikan ke persamaan pertama ini. Dan yang seperti saya jelaskan di awal x1-nya itu x1-nya itu sama dengan 2 seperti itu. Ini nih contoh nih metode Gesnev yang dimana ini nih kita harus mengubah nilai 2-nya menjadi 1, kemudian nilai 1-nya menjadi 0, dan nilainya 3 ini menjadi 1 lagi. Beda halnya sebaliknya dengan Gauss-Jordan, yakni ini kita ubah jadi 1, kemudian ini kita ubah jadi 1, dan ini kita ubah jadi 0, dan ini kita ubah jadi 0 juga seperti itu. Mungkin eh, sedikit penjelasan dari saya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap eh, dari penjelasan saya ini eh, bisa dimaklumi oleh Bapak dan eh, dengan cara saya menjelaskan dengan cara saya menjelaskan seperti ini eh, harapan saya siapapun yang melihat ini bisa mendengar, bisa memahaminya walaupun penyampaian saya yang kurang dan eh, kata-kata saya banyak yang salah, saya mohon maaf. Yang jelas ini bisa berguna bagi saya karena dengan cara menjelaskan seperti ini saya bisa lebih paham seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.